Berita aktual, 14 Agustus 2025, dunia sedang diguncang oleh wahana kebenaran yang tertutup dan kita dipanggil untuk membuka mata rohani. Baru-baru ini, Hamas kembali melepaskan video Sandera yang lemah dan menyentuh video ini langsung mengalihkan perhatian publik dari penderitaan rakyat Gaza dan meneguhkan narasi mereka sendiri. Media Israel bahkan melaporkan bahwa perhatian mereka terhadap krisis kemanusiaan di Gaza sempat naik, namun segera tenggelam kembali setelah video Hamas itu tayang. Firman Allah berkata dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa si pendusta adalah bapaknya. Ketika simpati kita ditarik oleh kesedihan yang dikemas secara politis, kita harus waspada. Rasul Paulus menegur dalam Amsal 17 ayat 15, membenarkan yang salah dan menuduh yang benar adalah kekejian di mata Tuhan. Indonesia sebagai bangsa yang berempati tinggi harus bijak. Kita boleh bersedih melihat penderitaan, tetapi jangan mudah dibelokkan oleh propaganda. Mazmur 122 ayat 6 memanggil kita. Berdoalah untuk damai Yerusalem. Mari berdiri di pihak kebenaran dan kedamaian, bukan di balik narasi yang memanipulasi air mata demi politik. Dengan pendekatan ini, naskah tetap terasa seperti laporan berita nyata, namun mengandung padatan spiritual yang kuat, mengajak pendengar untuk merenung, waspada, dan bertindak dalam doa serta kebenaran. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah pesan yang berat, tetapi harus disampaikan demi kebenaran. Di tengah hiruk-pikuk berita, foto-foto, video, dan narasi yang menggugah emosi, banyak orang, bahkan orang Kristen, ikut terbawa arus, tanpa sadar memihak kebohongan. Alkitab sudah memperingatkan di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, Iblislah yang menjadi bapamu, ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab ia pendusta dan bapa segala dusta. Hari ini kita akan membongkar bagaimana Hamas menggunakan kebohongan, manipulasi, dan air mata palsu untuk memperdaya dunia, dan mengapa Indonesia harus berhati-hati agar tidak ikut menjadi korban. Siapa Hamas menurut fakta dan firman? Hamas adalah organisasi militan yang secara resmi tercatat dalam banyak daftar internasional sebagai kelompok teroris seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, dan lain-lain. Piagam Hamas tahun 1988 menyatakan tujuan utama mereka adalah menghancurkan Israel sepenuhnya, bukan sekadar membela tanah. Mereka menjadikan rakyatnya sendiri sebagai tameng manusia, menyimpan senjata di rumah sakit, sekolah, dan masjid. Firman Tuhan tentang karakter seperti ini, Mazmur 5 ayat 9, mulut mereka penuh tipu daya, hati mereka penuh kelaliman, kerongkongan mereka seperti kubur yang terbuka, lidah mereka licin. Hamas tidak hanya berperang melawan Israel, mereka berperang melawan kebenaran itu sendiri. Hamas memutarbalikkan fakta, menyerang lebih dulu, lalu memposisikan diri sebagai korban ketika dibalas. Contohnya, menembakkan ribuan roket ke Israel. Lalu saat Israel merespons, mereka mengklaim pembantaian terhadap rakyat. Hamas menggunakan anak dan sipil sebagai perisai. Yehezkiel 13 ayat 19 berkata, Kamu menajiskan aku di antara umatku karena genggam-genggam jelai dan potongan-potongan roti dengan membunuh orang-orang yang tidak boleh mati. Hamas menempatkan rakyatnya sendiri di zona bahaya demi mendapatkan simpati media internasional. Hamas air mata palsu di media. Mereka pandai mengatur gambar dramatis. Anak menangis, reruntuhan bangunan, perempuan meratap. 2 Korintus 11 ayat 14 mengingatkan, Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.
Mereka menyamarkan kebencian di balik wajah kesedihan. Saudara, mengapa banyak orang tertipu? Dunia cenderung memihak yang tampak lemah tanpa meneliti kebenarannya. Indonesia punya sejarah simpati kepada Palestina, sehingga banyak orang langsung percaya narasi tanpa verifikasi. Hosea 4 ayat 6 berkata, "Umatku binasa karena tidak berpengetahuan." Tanpa pengetahuan yang benar, emosi kita bisa dibajak untuk membela yang salah. Saudara, mengapa Israel jadi target utama? Mazmur 83 ayat 4, mereka berkata, "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa." Kebencian kepada Israel bukan sekadar politik, tapi kebencian rohani terhadap janji Allah. Hamas tidak ingin perdamaian, mereka ingin Israel hilang dari peta. Serangan terhadap Israel adalah serangan terhadap nubuatan firman Tuhan. Saudara, berhenti menelan. Mentah-mentah berita yang menggugah emosi verifikasi sebelum percaya. Tidak semua yang viral itu benar. Jangan biarkan politik mengalahkan kebenaran. Firman Yesaya 5 ayat 20 memperingatkan, "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat." Kejadian 12 ayat 3, Tuhan memberkati yang memberkati Israel dan mengutuk yang mengutuknya. Kita dipanggil untuk memberkati, bukan mengikuti kebohongan. Saudara, Hamas bukan sekadar musuh politik Israel. Mereka adalah alat kebohongan yang dipakai untuk mengacaukan rencana Allah. Tangisan mereka bisa menggetarkan hati manusia, tapi tidak mengubah fakta bahwa mereka adalah pelaku kekerasan, pembunuhan, dan kebohongan. Efesus 5 ayat 11 berkata, "Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangkanlah perbuatan-perbuatan itu." Hari ini kita memilih, ikut arus emosi dunia atau berdiri di sisi kebenaran firman. Percaya air mata palsu atau percaya pada janji Tuhan. Jangan biarkan Indonesia ikut menjadi corong kebohongan. Berdirilah untuk kebenaran, berdoalah untuk Yerusalem, dan bukalah mata agar kita tidak tertipu oleh serigala berbulu domba. Lukas 8 ayat 18 menegaskan, "Tetapi barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, dan barang siapa tidak mempunyai, daripadanya akan diambil apa yang ada padanya." Ketika kita tertipu oleh narasi palsu dan mencari belas kasihan emosional tanpa mengetahui kebenaran, kita kehilangan kebenaran itu sendiri, sebuah kehilangan yang serius secara rohani. Injil Yohanes 8 ayat 44 berkata, "Ia adalah pembunuh sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran." Hamas dengan cara mereka menyalahgunakan penderitaan, menjadikan narasi kesedihan sebagai jendera palsu. Mereka memimpin hati manusia ke dalam kebencian, padahal sarana itu sendiri palsu. Yakobus 1 ayat 5 mengingatkan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah." Kita perlu hikmat untuk memilah kebenaran dan tidak tertipu oleh siasat licik. Berdoa bukan hanya untuk Israel atau Palestina, tapi untuk membuka hati agar mampu melihat kebenaran yang sering tertutup oleh emosi semata. Matius 5 ayat 14 menyatakan, "Kamu adalah terang dunia." Gereja dan bangsa Indonesia dipanggil menjadi terang, bukan hanya ikut arus, melainkan mengarahkan ke terang sejati. Yesaya 60 menerangkan Israel dimuliakan kembali di mata dunia. Bagi yang berdiri di pihak kebenaran, ia melihat pemulihan itu sebagai bukti kedaulatan Allah. Yesaya 61 ayat 4 berkata tentang pemulihan, reruntuhan, dan membangun kembali. Ini bukan janji sekadar untuk Israel. Bagi setiap hati yang dikuatkan oleh firman, ada pemulihan rohani.
Saudara, Hamas sebagai pembohong besar memanipulasi emosi dunia dengan air mata yang tampak nyata tetapi beracun. Kini Indonesia dihadapkan pada pilihan, ikut terseret atau berdiri teguh dalam terang firman Allah. Mari berdiri bersama Israel. Kita bukan membela negara, tetapi janji yang Allah pegang teguh. Bangsa yang memberkati Israel akan diberkati. Kejadian 12 ayat 3. Bangsa yang membawa terang, bukannya kabar gelap, akan menjadi saluran pemulihan dan kuasa Tuhan. Shalom saudara-saudari terkasih. Selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, setelah semua yang kita dengar hari ini, kita tidak bisa lagi berkata, "Saya tidak tahu." Firman Tuhan sudah menyingkapkan bahwa di akhir zaman akan ada penyesatan yang begitu halus, bahkan orang-orang pilihan pun bisa tergelincir jika tidak berjaga-jaga. Matius 24 ayat 24. Hamas telah menggunakan taktik ini dengan sangat licik. Menyerang lebih dulu, lalu menyamar sebagai korban. Menyembunyikan senjata di balik rakyat sipil untuk memancing simpati dunia. Menyebarkan video dan gambar penuh drama agar emosi mengalahkan logika dan kebenaran. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk melihat lebih dalam, melampaui air mata, melampaui gambar, melampaui narasi yang viral. Firman Tuhan di Yesaya 5 ayat 20 sudah memperingatkan, "Celakalah mereka yang menyebut yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat." Kita tidak boleh membiarkan dunia membalikan standar kebenaran. Kita tidak boleh terperangkap dalam perang opini ketika firman sudah jelas menunjukkan arah. Saudara, ini bukan sekadar konflik politik. Ini adalah pertempuran rohani antara kebenaran dan kebohongan, antara terang dan gelap. Israel menjadi target bukan hanya karena tanahnya, tapi karena janji Tuhan yang kekal atas bangsa itu. Mazmur 83 ayat 4, Kejadian 12 ayat 3. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, siapa yang mengutuknya akan mendapat kutuk. Itu bukan sekadar kata-kata, itu hukum rohani yang tidak berubah. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jaga dalam firman. Jangan hanya jadi konsumen berita, jadilah pembelajar kebenaran. Ukur setiap informasi dengan Alkitab. Berdoa dengan pengertian. Yakobus 1 ayat 5 berkata, "Jika kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah." Doakan agar bangsa kita tidak tertipu oleh narasi palsu. Jadi terang di tengah gelap. Matius 5 ayat 14 mengingatkan kita, "Kamu adalah terang dunia. Terang tidak ikut arus, terang menuntun arah." Saudara, di hadapan kita ada dua pilihan. Ikut arus emosi dunia yang mudah dibelokkan oleh manipulasi, atau berdiri di sisi kebenaran firman meski itu tidak populer. Hari ini saya ajak kita memilih berdiri teguh bersama Tuhan. Bukan sekadar pro-Israel secara politik, tetapi pro kebenaran secara rohani.
Yesaya 61 ayat 4 berkata, mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad lamanya. Tuhan akan memulihkan umatnya dan Ia mencari orang-orang yang mau berdiri di garis depan pembelaan kebenaran itu. Saudara, jangan biarkan air mata palsu menutupi kebohongan yang mematikan. Jangan biarkan gelombang opini dunia menyeret kita menjauh dari firman. Jangan biarkan bangsa ini menjadi corong kebohongan. Di ujung zaman ini, banyak suara akan bersaing untuk didengar, tetapi hanya satu suara yang layak diikuti. Suara Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Dengarkan Dia, ikuti Dia, dan berdirilah di sisi kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapapun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah.
Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.